Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perkembangan geometri non-Euclid dari mata kuliah Sejarah Matematika. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bu Atin Warmi MPD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Singaperbangsa Karawang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Zahwa Hafidatul Husna, Nur Aini Setiawati, Sonda Kanwasista, Delia Siti Nuraida, Ajeng Duyani Safitri. Materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang latar belakang geometri terlebih dahulu. Geometri yang pertama-tama muncul sebagai suatu sistem deduktif adalah geometri dari Euclid. Dalam bukunya yang pertama, Euclid menjelaskan mengenai definisi, postulat, aksioma, dan dalil. Namun geometri Euclid ini memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya ada pada postulat kelima dari Euclid 2 yang terkenal dengan postulat paralel atau postulat kesejajaran yang terlalu panjang sehingga merisaukan para matematikawan. Dan akhirnya geometri non-Euclid timbul karena para matematikawan berusaha untuk membuktikan postulat kelima dari Euclid tersebut. Tokoh perintis dari geometri non-Euclid diantaranya ada Farkas Bolyai dan Lobachevsky. Selanjutnya adalah perkembangan geometri non-Euclid dari matematikawan Arab. Bangsa Arab mengembangkan keilmuan geometri yang bersumber dari India dan Yunani di bidang matematika. Mereka dikenal sangat luar biasa dalam mengungkapkan permasalahan matematika, terutama dalam trigonometri dan teori kesejajaran yang tidak terpecahkan. Salah satunya adalah Omar Khayyam. Omar Khayyam mencoba untuk membuktikan postulat kesejajaran Euclid dengan memanfaatkan postulat pertama dari 4 postulat lainnya. Kemudian tokoh lainnya yang ikut berkontribusi dalam perkembangan keilmuan geometri adalah Nasir Eddin. Salah satu hipotesisnya yang berkenaan dengan postulat kelima Euclid menyimpulkan bahwa jumlah sudut dari suatu segitiga sama dengan 2 kali sudut siku-siku. Dan segitiga siku-siku merupakan setengah dari bagian segi 4 yang dipotong mengikuti diagonalnya. Selanjutnya, beberapa matematikawan Eropa juga mencoba membuktikan kebenaran postulat kelima Euclid. Di antaranya, yang pertama, John Wallis, yang kedua, John Playfair, dan yang ketiga, Adrien Marie Legendre. Para matematikawan Eropa tersebut menggunakan pernyataan yang ekuivalen dengan postulat kelima Euclid dalam pembuktian teori-teori geometri mereka, walaupun kemudian diketahui bahwasannya ternyata pembuktian mereka adalah mengandung kontradiksi tertentu. Berikut ini adalah skema dari perkembangan geometri non-Euclid. Bisa dilihat dari bagian berikut ini adalah alur dari bagaimana geometri non-Euclid itu terjadi. Kelahiran geometri non-Euclid. Beberapa dari matematikawan mencoba menjawab pertanyaan tersebut atau postulat kelima, tetapi yang mereka hasilkan tidak cukup memuaskan. Namun beberapa di antaranya berhasil membuat kemajuan. Di antaranya yaitu ada Franz Adolf Taurinus, Ferdinand Karl Squarcard, dan Johann Heinrich Lambert. Para ahli matematika dunia sadar bahwa postulat kelima tidak dapat dibuktikan menggunakan aksioma-aksioma yang terdapat pada geometri Euclid. Namun, ternyata 3 matematikawan berhasil menemukan solusi dari perdebatan mengenai postulat kelima. 3 matematikawan tersebut yaitu Carl Friedrich Gauss, Nikolai Ivanovich Lobachevsky, dan Janusz Bolyai. Model-model geometri baru. Geometri hiperbolik. Model untuk geometri hiperbolik dijawab oleh Eugenio Beltrami pada tahun 1868 yang pertama kali menunjukkan bahwa
merupakan model Klein yang model keseluruhan dari ruang hiperbolik dan digunakan untuk menunjukkan bahwa geometri Euclid dan geometri hiperbolik adalah konsisten, sehingga geometri hiperbolik adalah logis konsisten. Dalam model hiperbolik, dalam bidang dimensi untuk setiap garis yang diketahui lambda dan titik yang tidak pada lambda, ada hingga banyak baris melalui berpotongan lambda. Dalam model ini, konsep-konsep non-Euclid geometri sedang diwakili oleh objek Euclid dalam peraturan Euclid. Ini memperkenalkan sebuah distorsi perspektual di mana garis-garis lurus dari geometri non-Euclid yang diwakili oleh kurva Euclid yang secara visual membungkuk ini bentur, bukan milik non-Euclid baris, hanya kecerdasan dari cara mereka diwakili. Selanjutnya, model-model geometri baru, geometri eliptik. Model sederhana untuk geometri eliptik adalah bola, di mana garis lingkaran besar seperti ekuator atau meridian di dunia dan poin yang berlawanan satu sama lain disebut poin antipodal, diidentifikasi atau dianggap sama. Ini juga salah satu model standar dari pesawat proyektif nyata. Perbedaannya adalah bahwa sebagai model geometri eliptik metrik diperkenalkan memungkinkan pengukuran panjang dan sudut. Sedangkan pada model pesawat proyektif tidak ada metrik tersebut. Dalam model berbentuk bulat panjang, untuk setiap garis yang diketahui lambda dan titik A yang tidak pada lambda, semua baris melalui A akan berpotongan lambda. Kesimpulan: geometri non-Euclid timbul karena para matematikawan berusaha untuk membuktikan postulat kelima dari Euclid, sehingga geometri non-Euclid masih berdasarkan 4 postulat pertama dari Euclid dan hanya berbeda pada 4 postulat kelimanya. Ada 2 macam geometri non-Euclid. Yang pertama ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss, Janusz Boole, dan Nikolai Lobachevsky yang disebut geometri hiperbolik atau geometri Lobachevsky. Geometri yang kedua ditemukan oleh J.B. Bernhard Riemann, yaitu geometri eliptik atau geometri Riemann. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.